Aduh, kayak beta datang dulu pertama kali ke sini. Pernah kerja jadi babysitter. Nah, itu tuh yang beta kepingin tahu. Pernah kerja jadi kasir. Pernah kerja, pokoknya banyak lah begitu. Di Kupang sini itu? Di Kupang. Oh, iya. Saksi hidupnya masih banyak. Yang penting jangan gengsi. Kalau kita sudah termakan kita punya gengsi, aduh ya Tuhan. Kalau saya mau ingat-ingat ya, waktu itu pertama kali mulai jualan yang Joy Shop yang kosmetik itu kan sambil saya hamil anak pertama. Makanya namanya Joy Shop, anak pertama saya. Nah, itu posisi dengan hamil. Terus di depan itu sudah dengan keranjang baskom isi kosmetik segala macam, antar pesanan orang sana sini dengan hamil besar. Jadi kayak bubuk lawan tuh, perut sama bak kosmetik di depan. Pernah bahkan sempat satu kali itu baknya kan kayak ada tutupan toh. Dia tuh keranjang pakaian tapi aku isiin kosmetik semua. Sambil jalan-jalan gini, tahu nggak apa yang terjadi? Tutupannya lari. Tutupannya terbang terus ada sedikit kayak masker atau apa saya lupa. Itu jatuh berserakan jalan. Di Oebo saya ingat betul, di bulatan itu turun ke bawah. Jadi turun sambil pilih tutupan, sambil ambil itu barang-barang yang jatuh. Sudah atau semalu, taruh aja. Kayak dalam hati, taruh aja. Itu lagi rame loh ya. Taruh aja, bukan mereka yang kasih makan. Jadi dalam hati tuh ngomong kayak begitu sambil ambil barang-barang yang jatuh. Halo Bapak Mama, Saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali hari ini, senang sekali. Dan Pasiar Oto merupakan suatu kebanggaan bagi Pasiar Oto kedatangan seorang milenial yang cukup sukses di bidangnya. Amin. Luar biasa, ada Kak Marlini Umar di sini. Waduh, apa kabar nih Kak Marlini? Ini beta enaknya panggil apa? Panggil ya bolehlah Marlini. Oh, oke. Promosi sedikit kayak. Oke, siap. Ini langsung apa memang ya Kak? Iya. Oke, Kak Marlini ini buat Bapak Mama saudara yang mungkin belum tahu beliau ini siapa, tapi beta rasa sudah banyak yang tahu lah beliau ini siapa. Beliau adalah owner, atau enaknya disebut apa ya, owner dari Joy Shop Kupang. Yang saat ini sudah ada 4 toko ya Kakak di Kota Kupang sini. Luar biasa. Itu di Kota Kupang, belum tahu di kota-kota lain kan? Amin doakan semoga bisa buka di seluruh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Wah, luar biasa. Ini sementara masih di Kupang saja nih. Jadi kemarin itu kebetulan kita sudah buka di Flores. Oh, ada di Flores juga. Ada di Momere. Hanya karena memang ada kesibukan yang sekarang ini sedang dijalani. Siap. Jadi itu agak sampaikan dulu, ditutup sementara, selesai tahun depan baru kita buka lagi. Luar biasa sekali. Kakak ini asli Momere kan? Jadi besar dan lahir di sana, di Momere. Besar di sana. Terus waktu SMP, SMA baru pindah ke Nakikeu Mbai. Oh, terus ke Kupangnya? Setelah tamat SMA, merantau ke sini. Merantau ke sini dan mantaplah sudah ke sini ya. Itulah karena ya puji Tuhan ya, apa yang dapat di sini tuh luar biasa sih. Aduh, kayak beta datang dulu pertama kali ke sini. Pernah kerja jadi babysitter.
Nah itu tuh yang beta kepingin tanya. Pernah kerja jadi kasir, pernah kerja, pokoknya banyak lah begitu. Di Kupang sini itu? Di Kupang, Oh, iya. saksi hidupnya masih banyak. Luar biasa. Beta pikir tuh kan sempat di Surabaya juga tau. Beta pikir waktu di sana itu. Jadi justru ke Surabaya itu setelah dari Kupang. Jadi usaha sudah sempat jalan di sini dulu, lalu putuskan untuk kuliah di Surabaya. Karena Kak, awalnya beta datang ke sini itu niatnya mau kuliah, tapi karena waktu itu mau kuliah di beberapa kampus aja tuh belum ada uangnya, makanya kerja. Apalagi sampai mau putuskan kuliah di Surabaya karena sudah menghasilkan dulu di sini. Oh, jadi ke Kupang itu tadinya tuh mau kuliah, mau kuliah. Tapi karena ya memang keterbatasan, Masa jadi serius. Jadi kerja sendiri dulu, lalu setelah adalah banyak cerita-cerita, akhirnya putuskan kuliah di Surabaya. biasa sekali. Itu kok seorang apa namanya babysitter terus kasir kok bisa memutuskan kerja di sana tuh berarti punya tekad yang kuat sekali ya di bidang pendidikan ini kan? Oh iya, jadi karena memang kebetulan ya saya itu kan di keluarga anak pertama. Anak pertama, lalu memang sebenarnya tidak terlalu dipush sama keluarga sendiri untuk oh pendidikan harus seperti ini. Apalagi kita juga perempuan gitu kan. Tapi menurutku tuh kayak aku harus jadi sarjana apapun caranya, apapun pokoknya berusaha seperti apapun. Bahkan kayak misalnya usaha kan sudah jalan. Yang Joy Shop itu sudah jalan di Kupang saat itu sebelum aku mulai kuliah. Tapi tetap memutuskan untuk kuliah. Sempat pernah drop aja waktu saya sudah di Surabaya kan. Kuliah sudah semester 5 kalau nggak salah. Sempat drop beberapa kali karena masalah. Terus sudah hampir benar-benar kayak aduh mau nyerah. Tapi bukan saya di situ berhenti. Jadi masih ajukan cuti kayak gitu. Jadi memang betul-betul kayak mana caranya harus selesai. Oh jadi itu ceritanya sini waktu itu tadinya mau kuliah terus malah usaha kumpul uang terus lanjut kerja kuliah. dulu. Oh kerja itu tadi mau kuliah uang sudah ada lalu kerja terus terkumpul mulai jadikan modal usaha. Oke, itu langsung Joy Shop itu waktu itu kan? Oh belum langsung Joy Shop dulu tuh namanya ada tuh pertama kan panggilanku Lili ya kalau di Flores itu kan. Lili, jadi ada Lili online shop, pokoknya macam-macam lah namanya dulu. Kan memang tren online shop. Jadi pakai nama dulu di depan. Terus awalnya tuh bukan langsung jual kosmetik, tapi pertama kali kalau nggak salah tuh jual tas, ambil dari Ramayana situ, ada toko-toko situ kan, jadi ambil dari situ, bukan di Ramayana ya. Kompleksnya itu kan ada pertokoan. Nah, jadi situ kayak ada suppliernya gitu, ambil dari situ, terus jual-jual ke tempat lain. Terus pernah jual kayak baju-baju, sepatu juga, pesan online gitu. Baru sudah lewati segala macam bentuk barang, baru akhirnya ke kosmetik. Yang akhirnya mulai bikin banyak yang kenal Joy Shop. Wah luar biasa. Itu awal Joy Shop itu kalau tidak salah di mana, di Oiba kah? Atau di mana dulu ya? Justru Oiba itu tempat pertama yang kita kalau di situ agak lama. Jadi Joy Shop dulu tuh pernah di belakang statistik karena tempat jualan Joy Shop itu awal mulanya kan kos. Dari kos-kosan. Nah, jadi di mana saya ngekos di situ sudah Joy Shop. Karena kebetulan saya waktu itu di fase yang memang membuat saya harus cukup sering berpindah-pindah. Jadi saya pernah di belakang statistik, saya pernah di Oibufu, saya pernah di Kayu Putih. Pokoknya macam-macam. Akhirnya terakhir baru pindah ke Oeba yang lama lah sudah di situ sampai sekarang. Tadinya dari kos-kos, jadi sekarang sudah punya 4 toko. Iya, puji Tuhan. Alhamdulillah. Terus berarti kakak kuliah di Ubaya ya kemarin ya? Ambil apa kemarin? Manajemen pemasaran. Oh, memang mau dapat ilmu soal apa kan? Ya, soal marketing ya. Marketing itu ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya walaupun
dibilang saya yang penting sarjana, tapi ya minimal ini kuliahnya juga lumayan ini di Ubaya kan. Jangan sampai Lumayan kita juga. tidak dapat ilmu apapun. Minimal relasi yang ada di dalam itu berguna juga untuk usaha kita ya. Oh Kayak iya, gitu. betul betul. Jadi benar-benar di kampus juga tuh kemarin cukup membantu dan ngebentuk juga lah saya kayak gimana. Oke. Karena di sana kan kita tahu sendiri itu kulit putih semua ya. Oh, banyak lah. Itu orang NTT hitung jari tuh di sana. Banyak. Oh iya? Anak Kupang sendiri banyak loh. Oh tahun apa? Tahun berapa kakak? Kalau saya 2016. Itu ada baliho saya lewat. Siap. Nomor 5. Oh iya. Minta maaf iklan. Astaga. Tapi kalau memang orang kan taunya Joy Shop yang sekarang ya, Iya. 4 toko dan kakak dikenal di mana-mana lah. Mm-mm. Tapi katanya pernah bangkrut seperti kakak pengusaha kan? Saya tidak mau ngomong bangkrut sih, hanya Oke. pernah drop banget. Pernah drop. Oke. Jadi karena mungkin masih lekat di ingatan ya. Kalau yang cewek-cewek nih, kalau Iya, kakak iya. kan cowok agak kurang nih pasti. Iya. Jadi dulu-dulu belum banyak brand lokal kan. Seperti sekarang, banyak sekali brand lokal yang sudah bagus lah kalau sekarang. Kalau dulu tuh mentok di brand-brand besar yang emang sudah survive kayak Wardah, kayak yang lain-lain lah gitu kan. Nah, yang viral saat itu di tahun 2016, 2015, 2017 bahkan masih itu ada satu krim namanya boleh sebut Tidak apa-apa, tidak apa-apa. namanya itu temulawak, terus dua temulawak sama kolagen. Nah kebetulan saat itu dua brand ini tuh belum ada balai pomnya, Oke. belum ada nomor pomnya, belum ada izin edarnya gitu-gitulah. Nah tapi customer tuh bener-bener maunya itu tok gitu loh. Jadi gimana coba, pasar minta A dan B, tapi kita nawarkan C dan D. Jadi memang akhirnya lagi-lagi walaupun aduh saya sudah tidak mau lagi nih, tetap akhirnya ujung-ujungnya iya saya orderkan lagi gitu kan, saya kasih ready lagi. Jadi beberapa kali kena sita tuh cukup banyak sih. Jadi benar-benar disita dibakar, sita dibakar, ya rugi guys. Betul. Itu kan, itu kosmetik ya. Iya, Sekarang kosmetik. itu ya. Awal-awal Joy Shop kan memang kosmetik. Oh awalnya memang kosmetik. Kalau sekarang kan sudah kayak serba ada ya Iya. di Joy Shop. Ya, mau apa? Itu ada ceritanya lagi ya. Oh bagaimana tuh ceritanya? Nah jadi waktu jatuh itu kan, maksudnya Oke. waktu drop itu Hah? kan sudah kayak hopeless lah. Aduh ini mau jualan apa lagi? Maksudnya kayak dua barang yang paling laris ini dan yang paling banyak diminta, aku udah nggak bisa jual ya. Iya. Sudah berkali-kali coba, ya kena sita. Soalnya aku tipikal orangnya tuh nggak bisa yang jual sembunyi-sembunyi gitu kan. Nggak bisa. Ini jujur aja. Jadi selalu aja dah kedapetan gitu. Bahkan sampai sekarang kalau cek di Balai Pom Kota Kupang ya, kalau nggak salah, nggak tahu ya, pokoknya di belakang sana. Nama toko dengan blacklist paling pertama di atas itu Joy Shop Kupang. Jadi aku dapat info kemarin bahwa semua yang kerja di sana nggak boleh tuh datang belanja di tokoku. Karena Katanya, aku nggak ngerti ya benar apa enggak. Karena kita tuh di blacklist paling atas. Biasanya kalau orang sudah kena tangkap, maksudnya kena sita gitu ya. Itu tuh kayak ya udah mereka tutup, lalu buka lagi dengan nama baru kan. Oh iya. Joy Shop tuh enggak. Ya udah gitu aja. Sepanjang sekarang kita sudah memutuskan ya bahwa kita kita nggak bakal jual lagi nih barang-barang nih. Kita yang lurus-lurus aja lah sudah. Apalagi sekarang kan brand lokal sudah banyak yang bagus, dan memang sudah viral, bahkan customer yang cari kan. Iya. Nah itu kita di blacklist paling atas sampai sekarang. Oh itu menyangkut kosmetik ya. Iya. Kakak, ya. Oh iya, jadi ceritanya yang sampai akhirnya ke barang rumah tangga kayak gitu kan. Karena waktu itu sudah hopeless, bahkan saya sudah cuti kuliah, sudah mau pulang ke Kupang. Jadi mau muatkan barang-barang dari kos ke ekspedisi kapal. Dulu awal-awalnya saya kirim kosmetik karena dia ukurannya kecil. Saya selalu pakai jasa pengiriman kargo udara. Oh biar cepat. Oke. Dan karena mau kirim barang-barang kos pulang, akhirnya kita pasti pakai kargo kapal dong. Nah itu pertama kalinya saya pakai kargo kapal. Terus saya pikir mumpung sekalian kali ya,
mau pakai kapal ini ya cari-cari barang lah apa gitu kan biar dikirim sekalian. Nah pergilah ke tempat-tempat grosir, lihat ada panci-panci set, terus pokoknya macam-macam lah barang-barang rumah tangga, kirim satu-satu, setiap modal dengan sisa modal yang ada itu kurang lebih nggak sampai 10 juta beli itu terus kirim. Itu dari yang kita omsetnya itu sudah luar biasa, cukup banyak lah untuk saya seumuran itu ya. Sampai drop banget uang tuh itu sudah akhirnya mau cuti, sudah memuat barang kos pulang, nitip barang ini rumah tangga, ternyata sampai sini laris. Itu kakak pesan-pesan saja yang ada di sana kah atau cek pasar dulu? Tidak, benar-benar kayak tiba-tiba aja kayak kepikiran, ayo kirim barang apa gitu kan, sekalian kalau pakai kapal kirim barang besar toh, barang berat ya udah jalan ke tempat grosir, nggak ada niatan juga mau cari barang rumah tangga atau apa aksesoris, nggak ada, cuma jalan aja asal jalan. Terus tiba-tiba lihat, kayaknya bagus ini, kayak yang set-setan, biasanya kan kebanyakan orang jual tuh kan yang ini ya satuan gitu. Nah mumpung di situ pas ada set-setan kok harganya aja kayak lebih murah gitu, ya udah langsung. Tidak pakai insting apa, mungkin ini mama paling suka kah atau apa kah? Benar-benar mungkin instingnya tuh muncul ketika kita sudah jalan dan kita sudah lihat itu barang. Kalau misalnya waktu itu saya cuma terpuruk saja, oh ya sudah sekedar ya kirim barang kos pulang selesai, ya tidak mungkin dong saya bisa lihat itu barang. Sampai titik ini sekarang. Tidak mungkin. Hanya karena itu masih kepikiran tiba-tiba, oh ya sudah, ayo ke tempat grosir lah, lihat-lihat apa-apa yang bisa dikirim sekalian gitu loh. Jiwa dagangnya kuat sekali ya kan? Ya, kita dari kecil sudah biasa jualan barang tuh. Salam buat yang dari Momere, mungkin khususnya dari Wuring. Kalau di orang daerah, tua dulu kerja apa dulu? Kalau papa dulu waktu masih hidup, di Momere itu pernah kerja lobster. Nah, waktu masih bagus-bagusnya di sana. Terus karena sakit, karena penyakit diabetes kan, udah nggak bisa kemana-mana. Akhirnya kita pindah juga ke Mbayi. Karena itu drop juga kan, semua udah dijual untuk pengobatan. Pindah balik ke Mbayi. Di Mbayi papa sempat jual apa tuh namanya kayu. Memang jualan dari dulu ya. Itulah. Insting jualannya memang. Pokoknya apa yang bisa menghasilkan uang jual. Yang penting jangan gengsi. Kalau kita sudah termakan kita punya gengsi, aduh ya Tuhan. Kalau saya mau ingat-ingat ya waktu itu pertama kali mulai jualan yang Joy Shop yang kosmetik itu kan sambil saya hamil anak pertama. Makanya namanya Joy Shop anak pertama saya. Nah itu posisi dengan hamil. Terus di depan itu sudah dengan keranjang baskom isi kosmetik segala macam, antar pesanan orang sana sini dan hamil besar. Jadi kayak membukul lawan tuh, perut sama bak kosmetik di depan. Pernah bahkan sempat satu kali itu baknya kan kayak ada tutupan toh. Dia tuh keranjang pakaian tapi aku isiin kosmetik semua. Sambil jalan-jalan gini, tahu nggak apa yang terjadi? Tutupannya lari. Tutupannya terbang terus ada sedikit kayak masker atau apa saya lupa, itu jatuh berserakan jalan di Weibo. Saya ingat betul di bulatan itu turun ke bawah. Jadi turun sambil pilih tutupan, sambil ambil itu barang-barang yang jatuh. Sudah atau semalu taruh aja, kayak dalam hati taruh aja, itu lagi rame loh ya. Taruh aja, bukan mereka yang kasih makan. Jadi dalam hati tuh ngomong kayak begitu sambil ambil barang-barang yang jatuh. Dari dulu tuh jualannya tuh online gitu, orang pesan baru antar atau di media-media sosial gitu kan? Awalnya kita sebelum jual kosmetik itu memang kita masih pakai sistem PO. Kemudian karena aku lihat semua kan pakai sistem PO ya. Betul. Nah di kosmetik ini aku tuh ambil keberanian untuk langsung kasih ready barang, walaupun belum ada yang pesan. Karena satu, orang kalau lihat kosmetik itu kan maksudnya gini, melihat fisiknya. Ya itu. Kan itu kayak memang jadi perilaku customer di Kota Kupang yang saya lihat waktu itu ya. Mereka tuh lebih senang kalau misalnya bisa lihat langsung barangnya.
bisa lihat langsung barangnya satu. Terus kayak kalau kosmetik itu kan banyak ya shade-nya. Belum tentu yang cocok di aku tuh kayak cocok di yang orang lain. Jadi memang bisa mereka lihat, bisa mereka coba, atau mereka pastikan oh ini cocok lah untuk warna kulitku kayak gitu. Makanya akhirnya kita kasih ready, dan itu yang bikin Joy Shop cukup cepat dikenal saat itu. Karena tanpa PO barang sudah ada. Tapi kan PO juga nyetok barang begitu kan resiko juga ya kakak. Resiko, tapi karena belum terlalu banyak orang yang berani nyetok barang saat itu, tidak ada resikonya, Mer. Barang tuh pasti habis. Barang tuh pasti habis. Tapi kan di toko-toko besar lain juga ada. Nah itu karena ada beberapa brand yang tadi aku bilang kan, yang belum tentu di toko-toko besar tuh ada gitu loh. Dijualnya masih online kayak gitu. Begitu strateginya ya. Iya saat itu. Kalau dipakai sekarang sudah agak susah. Sekarang ketat sekali ya kan? Itu bukan masalah ketat atau izin-izinnya mungkin ya. Enggak, sekarang tuh pilihannya sudah banyak, tapi memang pemainnya sudah banyak juga. Gitu. Semua sekarang yang punya uang maunya yang mana ini kosmetik dan skincare ini benar-benar peluangnya luar biasa. Betul ya. Iya. Sudah mulai banyak yang jualan kayak gitu. Sudah banyak. Wow. Betul. Oke. Terus kakak, Joy Shop sudah besar. Amin. Sudah running belum enak lah. Waduh, ini merendah terus nih banyak. Ih, jangan. Aduh, kita sudah ada kos-kosan juga saya lihat. Iya. Luar biasa. Kos-kosan 500 kamar ya kakak. Ya Tuhan, amin. Amin. Kita ya Tuhan, tapi amin ya Tuhan, amin. Sudah ada kos-kosan juga. Tapi kok sekarang kita lihat baliho di mana-mana nih. Dari tadi ada singgung-singgung. Sekarang kita bahas sudah. Nah, jadi itulah kembali lagi. Saya kan datang merantau ke sini kurang lebih 2013 kalau tidak salah, Kak. 2013. Habis tamat SMA. 10-an tahun. Dalam 10-an tahun saya yang bahkan dulu waktu SMA saja mau punya HP ada setengah mati. Sekarang kalau mau ganti iPhone 15, mau ganti ini saja kayak maksudnya bukan hal yang cukup sulit lagi lah gitu ya. Dibilang agak mudah lah gitu. Itu semua karena saya diberkati di sini gitu loh, Kak. Di Kota Kupang. Jadi kalau ditanya kenapa tiba-tiba mau terjun ke dunia politik, salah satunya itu kita sudah banyak dapat berkat di sini. Lalu kenapa tidak gantian sekarang? Saya yang berbakti. Bukan berarti selama tahun-tahun kemarin sebelum saya mau maju atau terjun ke politik itu saya tidak buat apa-apa. Sudah banyak hal yang kita buat. Mungkin bisa dicek juga kan. Joy Shop Kupang bikin kegiatan apa gitu-gitu tuh. Itu sudah sering. Hanya saya diskusi dengan teman. Dia kebetulan maju nyalek duluan. Saya bilang, "Kenapa sih?" Periode sebelumnya. Tidak tahun ini yang sekarang ini juga. Hanya kan maksudnya saya bingung kenapa sih kalian tuh mau nyalek gitu loh. Maksudnya kan pekerjaan kita sendiri tuh sudah cukup sibuk ya gitu kan. Terus ini kan namanya bareng ada antara menang dan masih kemungkinan ada kalah juga gitu kan. Iya. Jadi kenapa sampai mau gambling di barang ini gitu loh. Akhirnya bilang, "Li, kalau misalnya kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, memang tapi ini jawaban kayak aku udah sering dengar juga orang ngomong, tapi ini serius. Ini dia jelasin ke aku kayak gitu saat itu. Kalau kita jadi entrepreneur, jadi pengusaha, kita bisa bantu sekian ratus orang menggunakan uang pribadi kita. Ketika kita maju dan kita dikasih kursi itu, kita bisa buat kebijakan yang mungkin bisa bantu itu bisa ribuan, puluhan ribu orang gitu loh. Dengan hanya satu kebijakan yang bagus tentunya ya. Saya pikir, oh iya juga ya kayak gitu. Berarti baru-baru ini, baru akhirnya ambil keputusan, oke, saya maju itu setelah Idul Fitri. Ya habis Lebaran. Habis Lebaran tahun ini. Tahun ini. Bener-bener baru banget. Dan cukup kaget juga sih teman-teman kayak, nih
kenapa nggak dari kemarin-kemarin infonya? Bagaimana saya mau infokan dari kemarin-kemarin? Saya juga baru ambil keputusan, teman. Kayak gitu kan. Itulah. Berarti masih bisa dibilang baru lah ya kakak di dunia Sangat baru. politik. Tapi kakak kita lihat Aduh, sudah. beliau saya agak miring itu. Aduh, nanti Ada mesti harus tim info. harus upload. Tapi kan apa tanya apa lagi lupa lah. Ya, ada. Tapi kan kakak Sorry. bisa dibilang baru ya di dunia politik. Iya. Kakak, kan? Tapi kakak sudah bisa pegang posisi, dipercayakan memegang posisi yang luar biasa nih di kota kan kakak apa? Ketua Bapilu kah? Bukan. Oh, Mati berarti- kita bisa kena ngomel nanti. Kan salah tidak masalah. Iya. Tinggal klarifikasi langsung sama orang. Enggak. Oke. Jadi kalau misalnya saya sendiri untuk mungkin dipercayakan saat ini tuh jadi ketua Korwil. Oh, Korean itu Relawan maksud Pride. saya. Oh iya. Ya, jadi Pride itu sendiri adalah tim kampanye yang tim relawan yang Relawan mengkampanyekan Prabowo Gibran di udara, jadi kayak sosial media seperti itu. Oh. Kornas kita Antoni Leong seperti itu. Jadi- Nah, kebetulan kenapa saya sampai punya kesempatan diberi tanggung jawab ini karena Kornasnya saat ini wajan saya di BPP HIPMI. Oh, Jadi kakak di HIPMI. ya, Pusat saya di ya, HIPMI sekarang. pusat saat ini. Nah, wajen tahu saya juga lagi maju. Akhirnya, yaudah Li, kamu pegang di NTT nih, kayak gitu. Oh, Seperti itu. terus di partai sendiri? Kenapa pilih Gerindra nih tadi? Nah ini, karena saya cinta banget sama Pak Prabowo, makanya tiba-tiba saya jadi caleg. Jadi saat itu tuh saya diajak Aha. beberapa teman-teman partai dari partai lain. Aha. Ayo Li, maju caleg dari sini. Saya bilang, Kak, saya tidak tahu saya bisa atau tidak. Tapi yang pastinya, saya pastikan itu. Kalau saya masuk dunia politik, saya hanya mau masuknya dari Gerindra. Kenapa, Li? Ya karena saya begitu cinta dengan Pak Prabowo dari 2014. Dan saya bilang, anak saya dari 0 sampai sekarang sudah 3. Tidak pernah berpindah itu barang. Oh ya? Iya. Dia pernah memilih Jokowi dari dulu. Jadi memang saya sangat cinta Bapak Prabowo. Sekarang Bapak Jokowi juga mencintai Bapak Bergabung, Prabowo, iya, ya betul, kan? betul. Jadi memang cinta saya tidak pernah berpindah gitu. Loyal sekali ya dengan Prabowo. Ini ada hubungan apa nih? Apa nih? Keluarga mungkin. Saya juga amin kalau masih bisa jadi keluarga. Ya. Amin. Astaga. Oke, kakak terakhir nih sebelum kita closing, mungkin ada mau disampaikan buat kita punya generasi muda Tentang yang apa nih? mungkin ya usaha tadi yang mungkin kepingin jadi owner seperti Joy Shop mungkin. Silakan kakak bagi tips and triknya lah sedikit. Ini beta Sonde mau bilang ini tips and trick aja lah. Bilang saja ini kayak pengalaman. Ya betul, sharing. Dari pengalaman karena saya juga masih perlu banyak belajar. Kalau dari pengalaman yang kemarin saya lalui, saya lewati, paling pertama kita itu harus tahu dulu bahwa tujuan hidup kita tuh mau jadi apa. Oke. Mau kayak saya sekarang. Saya taunya saya mau jadi berkat untuk banyak orang. Oke. Sebelum jadi berkat untuk banyak orang, terutama di luar rumah saya atau di luar keluarga saya, pastinya saya harus berjuang untuk keluarga saya. Nah, karena saya mau belajar, saya mau berjuang untuk keluarga, untuk orang tua, untuk adik-adik yang saya jadi kewajiban saya. Apapun akhirnya yang ada di depan mata itu tidak maksudnya kita ambil gitu loh kesempatan yang datang. Tidak malu, tidak gengsi, kadang malu, hanya ya mau bagaimana ya tetapnya. Biarpun malu, belum lagi kalau misalnya dengan lingkungan kita yang mungkin orang kalau lihat saya tuh dikiranya saya tuh culas, agak sombong kayak gitu. Padahal di posisi yang saya seperti ini saja, kalau misalnya saya disuruh jualan ini jualan itu, saya masih mau loh. Selama itu masih menghasilkan cuan. Jadi buat teman-teman muda yang mau naik dari posisi yang sekarang, mungkin
pengennya seperti tadi bilang ya, jadi mau pengusaha entrepreneur. apapun itu, jangan gengsi, harus hidupnya tuh jadi berkat untuk orang lain, entah itu keluarga atau banyak orang. Karena Kak, dari 10 tahun yang beta lihat, beta di sini Kak ya, beta itu kerjanya tuh mungkin tidak terlalu banyak juga sih sebenarnya. Walaupun ya beta coba ini, coba itu, coba ini. Hanya dalam posisi sulit ataupun bagus usahanya, beta selalu menyempatkan dan selalu menyisihkan yang beta dapat itu untuk orang lain. Nah karena itu beta rasa kayak dipermudah. Kau bayangkan sah, sudah disita 3 kali itu hampir ratusan juta loh. Beta mau dapat uang dari mana? Kita tidak pernah pakai uang pinjaman. Tapi karena walaupun lagi di posisi seperti itu, oh mama butuh apa, kita tetap support. Terus mungkin adik apa, terus ada juga beberapa yang oh ini ada gini-gini, kita tetap sempatkan lah sedikit, kita sisihkan. Allah kasih jalan, Tuhan kasih jalan, kayak gitu. Jadi milenial yang kaya raya mati masuk surga. Tadi apa? Muda kaya raya Masuk surga. mati masuk surga. Oke? Simple ya. Muda kaya raya mati harus masuk surga. Luar biasa sekali. Jangan gengsi, Jangan gengsi, intinya itu ya. jadi berkat untuk orang lain. Oke, Kak Marlini, sukses terus buat rencana ke depan. Sukses juga buat Kaknya, semoga Siap. kontennya banyak yang nonton. Amin. Subscribe-nya naik sekali. Ini kan bisa jadi berkat buat banyak orang juga tuh yang, Iya yang dong. mungkin kepingin berwirausaha ya, mungkin dari cerita yang kakak sudah bagikan tadi bisa ambil Amin. yang baik lah, buang Betul, yang ambil kurang baik, baiknya, jelek-jeleknya jadikan dibuang. pelajaran saja. Oh, Enggak, jelek-jeleknya dibuang. Oh, Jangan dipelajari. ya maksudnya supaya dia tidak membuat kesalahan yang sama. Betul. Jadi maksudnya nanti kita sudah agak pusing dengan gasnya kan. Oke, Bapak Mama saudara semua, sekian Pasiaroto kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami berdua atau yang kurang-kurang. Tidak maksud apa-apa ya kakak, ini murni sharing pengalaman dari Kak Marlini. Yang seperti tadi kami bilang, ambil yang baik saja, yang kurang baik dibuang tadi bilangnya, atau dijadikan pelajaran saja agar tidak alami yang sama ya, seperti Iya. itu ya kakak. Terima kasih banyak kakak sudah mau Terima kasih juga. sharing banyak hal di sini. Semoga nanti niat baik kakak bisa dilancarkan oleh yang di atas. Amin. Amin. Jadi Siapa berkat. saya? Marlini. Marlini SM. aja, Marlini. Oh, Soalnya Marlini, waktu dia. nanti 14 cuma muncul Marlini aja kok. Oh, oke. Marlini SM nomor 5 dapil ini. Nggak, ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye bye.